Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Ibu Herlinda Nurafwa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Matriks dan kepada teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang materi sistem persamaan linear. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syifa Usudur, saya sebagai moderator. Dan perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Ana Fauzia dengan NIM 1908 105002, Syifa Usudur dengan NIM 1908 105018, Husnul Khotimah dengan NIM 1908 105024, M. Hadi Nurzaman dengan NIM 1908 105032. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa pengertian dari sistem persamaan linear tersebut? Lalu, bagaimana solusi sistem persamaan linear? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu definisi sistem persamaan linear. Dapat dilihat pada definisi, bentuk umum sebuah persamaan linear dengan variabel x1, x2, dan seterusnya hingga xn dapat dituliskan sebagai suatu persamaan linear dalam bentuk A1x1 ditambah A2x2 ditambah A3x3 dan seterusnya hingga AN xn sama dengan B dengan A1, A2 dan seterusnya hingga AN dan B merupakan konstanta real. Lanjut kepada definisi yang selanjutnya yaitu sebuah himpunan terhingga M sebuah persamaan linear dengan variabel x1, x2 dan seterusnya hingga xn dengan n variabel dapat dituliskan sebagai berikut. A11x1 ditambah A12x2 dan seterusnya hingga A1n xn sama dengan B1. Lalu A21x1 ditambah A22x2 dan seterusnya hingga A2n xn sama dengan B2. Sampai kepada AM1x1 ditambah AM2x2 dan seterusnya hingga AM2AN sama dengan BM. Dapat dilihat dari persamaan tersebut, dari sistem persamaan linear ini terdiri sebanyak M persamaan linear dan sebanyak N variabel. Dapat diperhatikan suatu urutan bilangan-bilangan S1, S2, dan seterusnya hingga Sn disebut himpunan penyelesaian sistem. Jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, dan seterusnya hingga Xn sama dengan Sn, memenuhi setiap persamaan dalam sistem tersebut. Selanjutnya, sistem persamaan yang tidak mempunyai penyelesaian disebut dengan sistem yang tidak konsisten. Sedangkan jika minimal terdapat satu penyelesaian, maka sistem tersebut konsisten. Jadi, pada setiap sistem persamaan linear itu mungkin tidak mempunyai penyelesaian, ada yang mempunyai tepat satu penyelesaian, atau hingga banyaknya penyelesaian. Nah, setelah definisi-definisi yang tadi sudah dibahas, mari kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana solusi sistem persamaan linear dan bagaimana cara mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks yang akan dijelaskan kepada pemateri selanjutnya. Oke, saya Muhammad Hadi Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan dengan solusi sistem persamaan linear.
Yang pertama, solusi sistem persamaan linear itu dibagi menjadi dua. Yang pertama konsisten, yang kedua tidak konsisten. Yang pertama yang konsisten ini memiliki yaitu solusi penyelesaiannya. Artinya yang ini bisa dikerjakan dan akan menghasilkan sebuah hasil. Yang ini kebagi dua, yang konsisten. Yang pertama adalah solusi tunggal. Artinya solusi tunggal ini memiliki satu penyelesaian. Bisa kita lihat dari contoh X1 ditambah X2 sama dengan 2. Sistem persamaan yang pertama. Kemudian yang persamaan yang kedua yaitu X1 minus X2 sama dengan 2. Nah, kalau kita ini penyelesaiannya, maka ini akan mendapatkan sebuah hasil. Kemudian yang solusi banyak kita lihat di contoh X1 ditambah X2 sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua min X1 min X2 sama dengan min 2. Kalau ini kita selesaikan, maka hasilnya itu akan 0x min 0x 0x2 sama dengan 0. Nah, solusi banyak itu hasilnya seperti itu. Sedangkan yang tidak konsisten ini sistem persamaan yang tidak memiliki penyelesaiannya. Nah, kalau lihat di contoh itu akan menghasilkan 0 di ruas kiri dan angka 1 di ruas kanan. Nah, itu adalah contohnya. Definisi. Sistem M persamaan linear dengan n buah variabel dapat diubah dalam bentuk matrik yang diperbanyak, augmented matrix, yang dituliskan sebagai persamaannya A11x1 ditambah A12x2 ditambah seterusnya sampai A1n xn sama dengan B1. A21x1 ditambah A22 x2 ditambah seterusnya sampai x. A2n xn sama dengan B2. Ke bawah seterusnya sampai AM1 X1 ditambah AM2 ditambah seterusnya AM2 AN sama dengan BM. Nah, kalau kita ini ubah ke menjadi sebuah matriks, maka persamaannya yaitu akan menjadi A11, A12 sampai A1M, B1, A21, A22 seterusnya sampai A2M, B2 ke bawahnya seterusnya sampai AM1, AM2 seterusnya AM dan BM. Bisa kita lihat contoh. Di sini ada sebuah persamaan 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 4. Kemudian 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 5. Kita akan ubah menjadi sebuah matriks. Nah, maka dari sebuah matriksnya yaitu matriks 2, 3, 4, 3, 4, 5. Solusi sistem persamaan linear. Dalam kasus sistem persamaan linear homogen, minimal pasti terdapat satu solusi untuk sistem persamaan linear tersebut, yang disebut solusi trivial, yakni X1 sama dengan X2 sama dengan sampai seterusnya Xn sama dengan 0. Jadi suatu sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang konsisten. Solusi sistem persamaan linear dapat dicari dengan berbagai cara, di antaranya. Yang pertama, metode eliminasi Gauss, dan yang kedua adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks baris, lakukanlah substitusi baik nilai mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Kita lihat di sini ada sebuah contoh matriks 1 2 3 0 1 4 0 0 1. Ciri-ciri metode eliminasi Gauss itu jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1. Kemudian yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Yang ketiga, satu utama baris berikutnya berada di kanan, satu utama baris di atasnya. Dan yang keempat, di bawah satu utama harus 0. Contohnya itu lihat di gambar ada matriksnya. Metode eliminasi Gauss-Jordan.
Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah 1. Ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris eselon yang tereduksi. Mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks. Penerapan matriks pada sistem persamaan linear atau disebut dengan SPL merupakan suatu aplikasi matriks untuk menyelesaikan suatu bentuk sistem persamaan linear atau SPL dengan menggunakan konsep inverse dan determinan. 1. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel X dan Y. AX plus BY sama dengan Pi. Persamaan 1. CX plus DY sama dengan Pi persamaan 2. Bentuk matriksnya adalah sebagai berikut. Matriks A, B, C, D kali matriks X, Y sama dengan matriks P, Q. Kita lihat keterangan matriks A, B, C, D adalah matriks awal atau disebut dengan matriks koefisien. Matriks X, Y sama dengan matriks variabel. Dan yang terakhir yaitu matriks PQ. Matriks itu adalah matriks hasil atau matriks konstanta. Berdasarkan sifat matriks invertible, maka variabel X dan Y dapat diketahui melalui cara berikut. Matriks XY sama dengan matriks A, B, C, D pangkat min 1 kali matriks PQ. Matriks XY sama dengan 1 per AD dikurang BC. Matriks D min B min C A matriks PQ. Itu bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswa Khotimah. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh dari sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk yang pertama dahulu ada sistem persamaan linear 2 variabel. Contohnya teman-teman bisa dilihat dalam video. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear berikut. Untuk persamaan yang pertama ada 2X ditambah Y sama dengan 5, X ditambah Y sama dengan 7. Lalu penyelesaiannya bagaimana sih? Teman-teman bisa perhatikan pada video 2X ditambah Y sama dengan 5, X ditambah Y sama dengan 7. Bila kita ubah dalam bentuk matriksnya bisa dilihat pada video. Perlu diingat kembali untuk mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks, kita perlu mengingat yang namanya koefisien dan variabel. Kita perlu mengubah sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Kita perlu mengubahnya dalam bentuk perkalian matriks, di mana matriks yang pertama ini berisikan koefisien dari kedua persamaan tersebut. Lalu matriks yang kedua ini X dan Y itu sebagai variabel. Begitu juga untuk nilai-nilai yang berada di ruas kanan 5 dan 7 kita bentukkan dalam bentuk matriks, yaitu matriks
Karena kita akan mencari nilai X dan Y, maka kita langsung saja inverse matrix bisa dilihat pada video. Bila kita uraikan bisa jadi 1/A dikali D dikurangi B kali C. Adjoint matriks berordo 2. Langsung aja 1 dikali determinan itu yang 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1 dikali adjoint. Kita peroleh 1 dikali adjoint dikali 5 dan 7. Nah, dalam hal ini sampai sini kita perlu mengalihkan kedua matriks tersebut. Caranya yaitu baris pertama dikali dengan kolom pertama, 1 dikali 5. Negatif 1 dikali 7. Begitu juga untuk baris yang kedua, kolom kedua. Negatif 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 7. Sehingga kita peroleh nilai X-nya yaitu 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Dan nilai X-nya yaitu negatif 5 ditambah 14 sama dengan 9. Selanjutnya, sistem persamaan linear 3 variabel. Diketahui 3 persamaan linear dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Bisa dilihat dalam video AX ditambah B, di mana A itu adalah matriks yang berordo 3. Dan B adalah hasil dari hasil dari ketiga persamaan tersebut. Jadi kita dapatkan X sama dengan A inverse B atau A per determinan dikali A join B. Perlu diingat kembali, untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini kita perlu menggunakan determinan matriks yang berordo 3 dan adjoint yang berordo 3. Jika teman-teman merasa kesulitan, ada satu metode yaitu metode Cramer. Jadi, jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari n persamaan dan n variabel sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan tersebut memiliki sistem persamaan yang unik, yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. X2 determinan A2 per determinan A. Sampai Xn sama dengan determinan An per determinan A. Pertanyaannya, apa itu A1, A2, dan An ya? Jadi di sini dijelaskan bahwa di mana AJ adalah matriks yang didapatkan dengan mengganti elemen-elemen matriks kolom ke J dengan matriks B. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke contoh penyelesaian. Tentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan berikut. Terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama adalah X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 6. Persamaan yang kedua yaitu negatif 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4. Dan 2X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 5. Lalu kita ubah persamaan tersebut ke dalam bentuk matriks. Matriks A ini berisikan koefisien dari persamaan tersebut. Kita kumpulkan dan kita beri nama matriks A. Dan yang B ini adalah hasil dari ketiga masing-masing persamaan. Selanjutnya kita akan mencari matriks A1, A2, dan A3. Caranya bagaimana? Caranya dengan memakai matriks A ini hanya saja kita perlu mengganti kolom pertama dengan elemen matriks B. Maka kita peroleh matriks A1 seperti pada video.
A2 pun sama. Kita ganti kolom kedua dengan matriks B. A3, kita ganti kolom ketiga dengan matriks B. Hasilnya seperti pada tampilan video berikut. Selanjutnya kita akan mencari determinan A. Caranya dengan menggunakan ekspansi baris dan kolom. Baris pertama, kolom pertama, elemennya adalah 1. Kita coret pada baris pertama, kolom pertama. Elemen yang tidak terkena coretannya itu ada 2, 1, 1, dan negatif 3. Lalu kita kurangi negatif 2. Kita coret pada baris pertama, kolom kedua. Maka yang tidak terkena adalah negatif 3, 1, 2, dan negatif 3. Ditambah 3. Baris pertama, kolom ke-3. Kita coret. Maka yang tidak terkenanya adalah negatif 3, 2, 2, dan 1. Lalu kita operasikan. Karena ada determinan, maka kita perlu mengalihkannya. Jadi 1 dikali 2 dikali negatif 3 dikurangi 1 dikali 1 dikurangi negatif 2 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikurangi 1 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 3 dikali 1 dikurangi 2 dikali 2. Langsung saja kita operasikan, maka hasil dari determinan A adalah negatif 14. Selanjutnya kita mencari determinan A1. Caranya sama seperti mencari determinan A tadi, menggunakan ekspansi baris dan kolom. Baris pertama, kolom pertama yaitu adalah 6. Kita coret pada baris pertama, kolom pertamanya, maka yang tidak terkena coretan itu adalah elemennya 2, 1, 1, dan negatif 3. Dikurangi negatif 2. Negatif 2 ada pada baris pertama, kolom kedua. Maka kita coret. Elemen yang tidak terkenanya adalah 4, 1, negatif 5, dan negatif 3. Dan ditambah 3. Baris pertama, kolom ketiga. Elemennya ada 4, 2, negatif 5, dan 1. Sampai sini kita perlu mengalihkan determinan ketiga tersebut. Maka kita peroleh hasilnya A1 adalah negatif 14. Kemudian untuk mencari A2 dan A3 caranya masih sama seperti cara mencari A1. Langsung saja kita peroleh A2-nya yaitu negatif 28, A3-nya yaitu negatif 42. Nah, sampai sini kita bisa mencari hasil dari variabel X, Y, dan Z-nya. Untuk variabel X, maka determinan A1 per determinan A. Determinan A1 adalah negatif 14 dibagi determinan A. Determinan A adalah hasilnya 14, maka diperoleh 1. Lalu variabel Y, determinan A2 dibagi determinan A, sama dengan negatif 28 dibagi 14 sama dengan 2. Variabel Z, A3, determinan A3 dibagi determinan A. Negatif 42 dibagi negatif 14 sama dengan 1. Jadi, kita peroleh hasilnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.